guys, comeback lagi di channel Kimipedia. Nah, kali ini channel Kimipedia akan membahas materi, bukan materi ya, tapi pembahasan soal tentang asam basa. Sebelum kita mulai pembahasannya, jangan lupa dukung terus channel Kimipedia dengan cara like dan subscribe agar semakin rutin untuk posting ilmu yang bisa bermanfaat untuk kita semua. Nah, kita mulai dari soal yang pertama. Manakah satu di antara pernyataan berikut ini yang kurang tepat mengenai zat yang bersifat asam? Nah, zat yang bersifat asam secara umum itu dari opsi A mempunyai rasa masam. Nah, itu benar ya. Itu benar banget. Jadi ini benar. Kemudian elektrolit kuat. Nah, asam itu bisa kita katakan sebagai elektrolit kuat ketika derajat ionisasinya adalah 1. Tapi kalau derajat ionisasinya kurang dari 1, berarti bukan elektrolit kuat, tapi elektrolit lemah. Nah, berarti tidak semua asam bisa dikatakan sebagai elektrolit kuat. Berarti opsi B salah ya. Kemudian yang C bersifat korosif, betul. Kemudian dapat menetralkan basa, iya betul banget ya. Nah jadi kayak kebalikan gitu. Yang asam bisa menetralkan basa, yang basa bisa menetralkan asam. Nah memiliki pH kurang dari 7. Nah ya benar banget. Rentang pH asam itu antara 1 sampai 7 ya. Nah berarti ini benar nih. Berarti jawaban yang salah adalah yang B. Lanjut soal yang kedua. 10 mili larutan KOH 1 molar ditambahkan dalam air sampai volumenya 1 liter. Maka larutan ini akan mempunyai pH. Nah, 10 mili larutan KOH 1 molar ditambahkan ke dalam air sampai volumenya 1 liter. Nah, berarti ini kita pakai konsep pengenceran dulu sebelum menentukan nilai pH-nya. Nah, pengenceran berarti rumusnya adalah M1 kali V1 sama dengan M2 kali V2. Nah, molaritas pertamanya adalah si KOH dengan 1 molar. Kemudian volumenya 10 mili. Nah, M2-nya sedang kita cari. Nah, V2-nya berarti dalam keadaan volume 1 liter. Nah, 1 liter itu kan sama dengan 1000 ya. Nah, 1000 mili. Nah, jadi kalau kita hitung M2-nya adalah coret-coret berarti 1/100. Nah, berarti M2-nya adalah 1/100. Nah, langsung kita masukin ke nilai pH. pH dari KOH itu kan berarti sifatnya adalah basa nih. Nah, karena dia adalah basa kuat ya. Kita menghitung pH-nya pakai OH-. OH- rumusnya apa? M kali V. V di sini adalah valensi. Nah, M-nya berapa tadi? Yaitu 10 pangkat min 2. Valensinya 1. Berarti nilainya 10 pangkat min 2. Sehingga kalau kita ubah ke pOH, nilainya adalah 2. Nah, kalau kita ubah ke pH, kan harus dikurangi dengan 14 ya. 14 dikurangin 2, berarti nilainya adalah 12. Nah, berarti jawabannya adalah yang D. Soal selanjutnya adalah suatu indikator memberikan warna merah jika diteteskan pada larutan NaOH. Larutan di bawah ini yang akan memberikan warna yang sama jika diteteskan indikator yang sejenis adalah, nah indikator apa yang berwarna merah ketika bersifat basa? Nah ada ya salah satu indikator namanya adalah fenolftalin. Fenolftalin atau kita sebut sebagai PP. Nah, rentangnya adalah 8-10. Rentang warnanya adalah tidak berwarna sampai berwarna merah. Nah, karena NaOH itu adalah basa kuat, maka ketika diidentifikasi dengan indikator fenolftalin, maka warnanya akan merah. Nah, berarti yang kecuali adalah yang tidak merupakan basa gitu ya. Nah, larutan sabun ini basa ya. Larutan soda kue ini juga basa ya. Soda kue kan NaHCO3 nih.
Nah, yang kuat adalah yang basanya, Na-nya. Amonia juga basa ya, NH3. Kemudian pas lagi itu juga larutan basa. Nah, sedangkan larutan cuka ini yang salah, karena larutan cuka adalah sifatnya asam. Cuka itu kan adalah CH3COH nih. Nah, ini namanya adalah asam asetat. Nah, dari namanya aja kita udah tahu bahwasanya asam asetat itu sifatnya adalah asam. Berarti jawabannya adalah yang E. Selanjutnya, untuk memperoleh larutan dengan pH 2, maka ke dalam 10 cm3 larutan HCl dengan pH 1 harus ditambahkan air sebanyak berapa? Nah, karena ada penambahan air, balik lagi pasti konsepnya adalah pengenceran. Berarti kalau pengenceran rumusnya adalah M1V1 M2V2. Tapi sebelum itu kita cari dulu pH 2 itu konsentrasinya berapa sih? Nah, karena pH 2 ini adalah sifatnya asam, berarti kita pakainya adalah mencari si H+. Nah, ketika pH-nya itu 2, berarti H+-nya adalah 10 gini ya. 10 pangkat min 2. Nah, berarti jadi kita masukin ke rumusnya. M1V1 sama dengan M2V2. Nah, M1-nya misalkan yang sudah diketahui ya. M1-nya berarti, kita harus ngubah dulu pH 1 juga ya. Nanti kalau pH-nya 1, di sini ketika pH-nya itu 1, berarti H+-nya adalah 10 pangkat min 1. Nah, yang 10 pangkat min 1 ini punya volume, yaitu 10 cm3. Berarti di sini 10 pangkat min 1, volumenya 10, M2-nya adalah 10 pangkat min 2, V-nya yang sedang dicari. Nah, berarti V2-nya adalah 10 pangkat min 1, dibagi 10 pangkat min 2, berarti naik 10 pangkat 1 ya, kali 10. Sehingga V2-nya nilainya adalah nilainya udah 10 ya. Nah, berarti jawabannya adalah yang A. Kemudian, zat berikut ini termasuk senyawa asam, kecuali. Nah, senyawa asam itu adalah senyawa yang mengandung ion H+ kalau menurut Arrhenius. Nah, semua ini, opsi A sampai E bisa kita uraikan menjadi teorinya Arrhenius nih, yaitu senyawa asam pasti akan menghasilkan H+ ketika diuraikan dalam air. Nah, H2SO4 ini kalau diurai dalam air itu adalah 2H+ ditambah SO4 2-. Nah, asam nih. Kemudian kalau CH3COH, CH3COO- ditambah dengan H+. Nah, sehingga menghasilkan H+ berarti asam. Nah, kemudian ClOH7, nah ini adalah keadaan tidak stabilnya ya. Keadaan stabilnya adalah dia akan membentuk HClO4. Nah, HClO4. Sehingga HClO4 diurai jadinya adalah H+ ditambah ClO4-. Sedangkan POH5 ini juga keadaan tidak stabilnya. Nah, keadaan stabilnya adalah H3PO4. Sering ya mendengar H3PO4 asam fosfat. Nah, ini diurai menjadi 3H+ ditambah PO4 3-. Nah, berarti jawabannya adalah yang E. Karena N2H4 itu adalah berasal dari NH3, di mana NH3 adalah amonia dan sifatnya adalah basa. Selanjutnya, larutan BaOH2 0,05 molar memiliki pH yang sama dengan, nah berarti kita cari dulu pH dari BaOH2. Nah, larutan BaOH2 0,005 molar memiliki pH yang sama dengan larutan apa? Nah, berarti kita cari dulu pH dari BaOH2 ya. Nah, berarti BaOH2
BaOH2 itu kan basa nih. Berarti kita carinya adalah OH-. Nah, OH- dia basa kuat ya. Rumusnya adalah M kali V. M-nya udah dapat nih 0,005. Berarti 5 kali 10 pangkat min 3 dikali V-nya. Valensinya ada 2. Karena valensinya ada 2, kita kalikan 2 di sini. Berarti nilainya adalah 10 pangkat 10 min 3. Sehingga nilainya 10 pangkat min 2. Nah, kita cari yang konsentrasinya adalah sama. Nah, yang satu KOH, berarti OH-nya, KOH termasuk asam basa kuat ya, berarti sama M kali V juga. M kali V, berarti M-nya 5 kali 10 pangkat min 3, V-nya 1, karena OH-nya 1. Berarti nilainya 5 kali 10 pangkat min 3. Nah, beda ya, berarti 1 salah. Kemudian yang kedua, NaOH. NaOH dia basa kuat juga, berarti M kali V juga. 10 pangkat min 2 dikali dengan 1. Nah, berarti nilainya 10 pangkat min 2. Nah, sama ya hasilnya, berarti NaOH benar. Kemudian yang ketiga, NH4OH. Nah, NH4OH di sini adalah basa lemah. Jadi kan kalau basa lemah harus punya nilai Ka. Nah, karena di sini nggak diketahui nilai Ka-nya, berarti kita pakai KB yang universal. KB universal itu nilainya adalah 10 pangkat min 5. Nah, berarti misalkan OH-, berarti kan KB dikali M ya. Kita masukin angkanya 10 pangkat min 5 kali 10 pangkat min 2. Sehingga dia ada 10 pangkat min 7. Berarti nanti OH-nya 10 pangkat min 3,5. Nah, ini juga salah. Kemudian yang keempat, 0,005 molar CaOH2. Nah, CaOH2 berarti kalsium hidroksida. Kalsium hidroksida ini juga merupakan basa kuat. Nah, sehingga rumusnya adalah M sama dengan, OH- ya harusnya. OH- sama dengan M kali V. M-nya adalah 5 kali 10 pangkat min 3 dikali V-nya 2. Berarti 10 kali 10 pangkat min 3 nilainya 10 pangkat min 2. Nah, sama juga nih dengan ini. Berarti jawabannya adalah 2 dan 4. Oke, gitu ya. 2 dan 4 berarti kalau di opsi jawabannya adalah yang C. Oke, kemudian di bawah ini yang termasuk asam bervalensi 2. Nah, bervalensi 2 berarti jumlah atom H-nya itu ya 2. Nah, karena nggak ada rumus molekulnya, berarti kita harus bikin nih satu-satu. Nah, kalau asam klorida apa sih? Asam klorida itu kan HCl ya. H-nya 1, berarti salah. Asam klorat adalah HClO3. Nah, ini juga salah ya, karena H-nya juga cuma 1. Asam asetat adalah CH3COOH. Nah, di sini hanya jumlahnya 4. H yang dimintakan 2. Sedangkan asam fosfat itu rumusnya adalah H3PO4. Nah, H-nya 3 nih, bukan 2. Berarti juga salah. Kalau asam sulfat itu adalah H2SO4. Nah, jumlah atom H-nya 2. Berarti jawabannya adalah yang E. Soal selanjutnya adalah diketahui beberapa asam lemah dengan harga Ka-nya masing-masing Ha 1,8 kali 10 pangkat min 4, Hc 6,5 kali 10 pangkat min 4. Urutan penurunan kekuatan asam di atas adalah, nah di sini kurang Hb ya, sedangkan di opsinya ada Hb. Oke, berarti kalau misalkan perbandingannya Ha 1,8 kali 10 pangkat min 4, sedangkan Ka-nya 6,5 kali 10 pangkat min 4, berarti kekuatan asamnya lebih besar siapa? Nah, kekuatan asam itu yang paling besar adalah yang memiliki Ka terbesar ya. Kekuatan asam itu sebanding dengan nilai Ka.
Nah, berarti nilai Ka yang paling besar, ya dia yang besar. Berarti yang paling besar adalah si Hc. Karena Hc 6,5 kali 10 pangkat min 4, sedangkan Ha adalah 1,8 kali 10 pangkat min 4. Oke, berarti di sini bisa ada dua opsi nih ya. Opsinya antara A dan C. Oh, penurunan ya? Sorry. Berarti kalau penurunan, Hc-nya di depan ya. Hc-nya berada di depan. Berarti jawabannya kalau enggak D, ya E. Nah, kalau enggak D, ya E. Gitu. Oke, kan di sini kurang satu nih. Berarti kita nggak bisa menentukan secara langsung. Oke, lanjut. Sebanyak 3,4 gram BaOH2 dilarutkan dalam 250 ml larutan, maka harga POH larutan tersebut adalah, nah, diingat yang ditanya masih POH, bukan pH. POH ya, bukan pH. Nah, yang ditanya adalah si POH, bukan si pH. Berarti kita nggak perlu mengurangi dengan 14. Nah, kemudian, oke, kita cari. Berarti BaOH2 itu kan termasuknya adalah basa kuat nih. Berarti kalau basa kuat rumusnya adalah OH- sama dengan M kali V. Nah, di situ ada gram ya. Nah, berarti di sini bisa kita uraikan molaritasnya adalah gram per mr kali 1000 per mili dikali valensi. Nah, ingat di sini adalah valensi ya. Nah, kemudian kita tinggal masukin gramnya adalah 3,4 dibagi mr-nya. mr-nya berapa itu? Ba-nya 136. Kemudian O-nya ada 2, berarti 32. Kemudian ditambah H-nya sebanyak 2, berarti nilainya 170 dikali 1000 dibagi milinya adalah 250. Valensinya adalah 2 ya, karena OH yang dimiliki BaOH2 adalah 2. Nah, ini bisa kita coret-coret, nilainya 4. Kemudian 3,4 dibagi 170 itu nilainya 0,02 ternyata. Nah, berarti nilainya berapa nih? 0,02 dikali dengan 8. Hasilnya adalah 0,16. Nah, ini bisa kita ubah ke dalam bentuk 16 kali 10 pangkat min. Sehingga bisa kita lihat nilai POH-nya adalah 2 min log 16. Nah, berarti jawabannya adalah yang C. Jadi kita sesuaikan sama soalnya ya. Kalau tidak ditanyakan pH, ya kita tidak perlu mengubahnya ke pH. Nah, lanjut. Sebanyak 0,1 mol CH3COH terdapat dalam 1 liter larutan. Jika Ka 10 pangkat min 5, maka derajat disosiasi larutan tersebut sebesar. Nah, derajat disosiasi itu adalah nilai alfa. Jadi kita bisa mencari nilai alfa itu dengan cara akar Ka per M. Nah, berarti alfanya tinggal kita masukin, K-nya sudah ada. 10 pangkat min 5 dibagi M-nya 10 pangkat min 1. Berarti nilainya adalah 10 pangkat min 4. Oke. Sehingga kalau akarnya dikeluarin jadinya adalah 10 pangkat min 2. Nah, berarti kalau kita ubah ke 0,01. Berarti jawabannya adalah yang D. Udah ya. Itu rumus derajat ionisasi. Akar Ka dibagi M. Kemudian soal selanjutnya, di antara larutan berikut yang merupakan asam paling kuat adalah, nah, asam paling kuat adalah asam yang memiliki nilai Ka yang besar. Nah, berarti bisa kita lihat ya, nilai Ka yang besar siapa? Ya HF. Karena Ka-nya 6,8 kali 10 pangkat min 4. Nah, begitu. Kemudian 12, soal selanjutnya, jika pada kondisi tertentu nilai tetapan ionisasi air Kw adalah 4 kali 10 pangkat min 14, maka pH dari larutan CaOH2 0,002 molar adalah, nah,
Berarti kita sedang mencari pH dari si basa kuat. CaOH2 itu kan basa kuat ya. Kalau golongan 1 dan 2 bertemu dengan OH pasti dia basa kuat. Jadi tinggal kita masukkan ke rumusnya. OH- sama dengan M kali V. Berarti 2 kali 10 pangkat min 3 dikali dengan 2. Sehingga nilainya adalah 4 kali 10 pangkat min 3. Nah, berarti pOH-nya adalah dibalik 3 min log 4. Nah, di sini harusnya kalau mau ke pH, itu kan dikurangi dengan 14. Hanya saja yang diminta di sini KW-nya bukan 14, tapi 4 kali 10 pangkat min 14. Berarti kalau kita ubah ke PKW itu adalah 14 min log 4 ya, dikurangin dengan 3 min log 4, sehingga nilainya adalah 14 kurangin 3, 11 min log habis ya, min log dikurangi min plus, berarti dia habis. Berarti jawabannya adalah 11. Berarti jawabannya adalah yang C. Hidrazin jika dilarutkan dalam air akan menghasilkan ion hidroksida. Jika nilai Kb N2H4 adalah 1,6 kali 10 pangkat min 6, maka pH larutan hidrazin 0,1 molar pada suhu ruangan adalah, nah, hidrazin di sini diketahui Kb. Berarti kalau langsung diketahui Kb, kita sudah bisa menyatakan bahwa hidrazin adalah basa lemah. Sehingga untuk mencari pH OH-nya, yang dibutuhkan adalah nilai OH-. Nah, M bukan M kali V ya, tapi akar. Nah, karena dia lemah nih. Berarti nanti rumusnya adalah akar Kb dikali dengan M. Sehingga kita masukin rumusnya. Kb-nya berapa? 1,6 kali 10 pangkat min 6 dikali M-nya. M-nya adalah 10 pangkat min 1. Berarti di sini adalah 1,6 atau ke 16 kali 10 pangkat min 6 gitu ya. Atau min 8. 1,6 kali 10 pangkat min 6. Berarti kalau kita ubah ke 16 kali 10 pangkat min 7 ya. Sorry. Berarti di sini harusnya pangkat min 7. Min 7 kali 10 pangkat min 1. Nah, sehingga nilainya adalah 4 kali 10 pangkat min 4 ya. Kan 7 tambah 1, 8. Diakarin 4 jadinya. Nah, berarti rumusnya ini nih. Oke, berarti kalau mau ke pOH berarti adalah 4 min log 4 gitu ya. Sehingga kalau kita ubah ke pH harus dikurangin dulu dengan 14 dikurangin 4 min log 4. Jadi nilainya adalah 14 kurangin 4, 10 min plus log 4. Sehingga nilainya adalah yang D jawabannya. Soal selanjutnya adalah pH larutan 0,2 molar suatu basa lemah LOH adalah 11 plus log 2. Maka konstanta basanya ialah, yang ditanya adalah si Kb-nya nih. Berarti kalau LOH dia punya Kb, berarti dia lemah ya. Berarti kalau lemah rumusnya adalah OH- sama dengan akar Kb dikali dengan M. Nah, OH-nya kita cari dulu dari 11 plus log 2. Jadi dia kayak pH-nya itu adalah 11 plus log 2. Jadi pOH-nya berapa? pOH-nya berarti harus dikurangi dulu dengan 14 kan? Berarti 14 dikurangin 11 plus log 2. Nilainya adalah 11 kurangin 14 kurangin 11, 3 min log 2. Sehingga OH-nya adalah dibalik 2 kali 10 pangkat min 3. Nah, berarti kita masukin nih ke sini. 2 kali 10 pangkat min 3 sama dengan akar Kb dikali M-nya adalah 0,2. Sehingga kalau kita keluarin akarnya, di sini dikuadratin 4 kali 10 pangkat min 6 Kb kali M.
Sehingga nilainya adalah M-nya berarti 0,2 ya. Berarti KB-nya adalah 4 kali 10 pangkat min 6 per 2 kali 10 pangkat min 1. Nah, nilai KB-nya adalah 2 kali 10 pangkat min 5, sehingga jawabannya adalah E. Nah, itu dia pembahasan tentang asam dan basa. Jika belum paham bisa ditanyakan di komentar ya. Jangan lupa dukung terus channel Kimipedia. Selamat berjumpa di video selanjutnya.